Baik, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh kembali ada di dalam ibadah. Ibadah adalah suatu kekuatan yang Tuhan berikan. Ibadah adalah sesungguhnya pusat kehidupan daripada setiap kehidupan yang real, yang nyata, yang kita lalui. Dalam kekuatan ibadah itulah sesungguhnya kita menerima kekuatan-kekuatan yang kita perlukan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk mengusahakan sesuatu, kekuatan untuk mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan dalam segala hal. Semuanya itu dinyatakan Allah ketika kita menjadikan ibadah. Karena di dalam ibadah kita menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, yang mengambil alih. Kita mengandalkan Tuhan dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka kuasanya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu menyapa seluruh jemaat Tuhan, keluarga GBM of Truth, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kasih, sukacita, damai sejahtera Allah melawat kita. Biarlah ibadah demi ibadah menjadi satu sukacita yang besar untuk menjadi dorongan bagi kita. Semakin kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, dan hidup yang semakin diubahkan, bahkan semakin disempurnakan dalam gambar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran, menyimak, dan kita menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Minggu kemarin kita berbicara tentang breakthrough, penerobosan melalui sebuah bukti yang Allah buat atas seorang yang sakit lumpuh 38 tahun lamanya. Itu butuh breakthrough. Tidak ada lagi ilmu manusia, dokter, jampi-jampi, dukun kesehatan yang bisa melakukannya. Kenyataannya 38 tidak ada sebuah hal yang memberikan faedah apapun. Ingat Bapak Ibu, 38 tahun. Mungkin usia kita belum usia 38 tahun. Saya tahu jemaat GBI masih banyak Home of Truth muda, keluarga muda, belum 38 tahun. Bayangkan orang ini belum memulai apa-apa, belum berbuat apa-apa dalam hidupnya, belum bekerja, belum memiliki sebuah rencana. Dari usia dia dilahirkan sampai pada saat 38 tahun. Sebab itu kebenaran, bukti nyata Allah buktikan, beritahukan, tunjukkan pada kita melalui hal ini. Yang 38 tahun aja menderita dalam keadaan sudah tidak ada jawaban. Apalagi yang bisa diharapkan dengan pergumulan yang dilalui 38. Itu seperti akar yang sudah membusuk di dalamnya. Tetapi ajaib, bahkan akar yang sudah busuk, bahkan yang sudah mati sekalipun seperti Lazarus, Allah mampu bangkitkan, Allah mampu sembuhkan, Allah mampu hidupkan, pulihkan segala sesuatunya. Karena itulah Allah kita, itulah karakter sifat Allah kita yang terutama. Yaitu Allah mau bergerak menerobos untuk membukakan segala sesuatu, menyatakan segala sesuatunya, supaya kita melihat, kita mengalami, dan kita menerima segala kebaikan kemurahan yang sudah dijanjikannya kepada kita. Itulah firman Allah, sungguh nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengenali breakthrough, penerobosan yang Allah buat dalam kehidupan kita, penerobosan itu sangat erat kaitannya dengan waktu Tuhan. Atau yang kita sering kenal bahasa Yunaninya kairos. Penerobosan seringkali identik dengan waktu Tuhan. Sebab itu orang lumpuh ini harus menunggu sampai 38 tahun. Ada sebuah deadline waktu yang sedemikian rupa. Itulah waktu yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh ini. Inilah breakthrough pada waktu Tuhan yang Allah berikan, yaitu waktu 38 tahun. Allah menyatakan kemuliaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal waktu Tuhan? Supaya kita bisa juga mengenali bagaimana Allah menerobos. Karena penerobosan daripada Allah sekali lagi identik dengan waktu Tuhan. Kalau belum waktu Tuhan, karena penerobosan ini datangnya dari pihak Allah, bukan dari pihak kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Lihat, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Lihat peristiwa di Sungai Yordan, yang melakukannya adalah gambaran Allah yang dinyatakan melalui tabut Tuhan. Ketika tabut-tabut itu dikatakan masuk ke Sungai Yordan, di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga air Sungai Yordan tersebak menjadi bendungan di ujung-ujungnya. Allah yang melakukan semuanya itu.
Nah pertanyaannya, bila mana Allah menerobos dalam setiap kehidupan kita? Atau dengan kata lain, bila mana kita mengetahui kairosnya Tuhan? Waktu Tuhan bergerak, bertindak, menolong, memulihkan, menjawab apa yang menjadi kerinduan, harapan, pergumulan kita. Kairos, waktu Tuhan. Jujur, setiap kita anak-anak Tuhan bergumul. Siapa yang bisa mengetahui misteri waktu Tuhan? Who can break that times? Siapa yang bisa memecahkan rahasia misteri waktu Tuhan? Kapan kita lahir tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Maaf, sekalipun dengan ada operasi sesar, dokter tidak bisa memastikan. Kalaupun besok tiba-tiba dia darah tinggi, kolesterol naik, bisa dilakukan operasi sesar? Tidak bisa juga. Itu hanya sebuah teknologi pengetahuan medis yang bisa membuat seolah-olah lahir bisa ditentukan tanggal larinya. Mungkin tanggal lari bisa, tetapi untuk hitungan detik kapan anak itu akan keluar, tetap itu dalam kedaulatan Allah. Demikian lebih-lebih lagi juga kapan seseorang menghadap Tuhan. Dipanggil dalam masuk ke kehidupan kekekalan, berpulang ke rumah Bapa. Menjadi sebuah waktu misteri rahasia Allah. Tapi mari kita mencoba belajar mengerti waktu Tuhan. Supaya jangan sampai waktu penerobosan, waktu Allah menerobos, itu dinyatakan kepatuhan pada kita, tapi kita masih beranggapan, ini belum waktu Tuhan. Ini belum waktu Tuhan. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya mungkin saya kecilin sedikit. Ya. Cukup jelas ya. Mama cukup jelas ya di belakang. Baik, puji Tuhan. Bila mana kita bisa tahu ini waktu Tuhan menerobos dalam hidup kita. Lebih-lebih di tahun penerobosan ini. Sekali lagi sebab itu saya percaya kalau Allah berkata bahwa ini tahun penerobosan, berarti ini waktu Tuhan. Amin. Kalau Allah berbicara karena penerobosan, itu identik dengan waktu Tuhan. Kita tidak bisa ngomong penerobosan. Lihat orang ini ngomong orang ini mengalami kesembuhan, tunggu 38 tahun. Perempuan pendarahan butuh 12 tahun. Daud menjadi raja butuh waktu Tuhan. Walaupun dia sudah diurapi dari muda oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Tapi semuanya harus pada waktu Tuhan. Nah sekali lagi kita sedang belajar bagaimana kita dapat mengenali waktu Tuhan. Kairos itu. Supaya ketika Allah bergerak menerobos, kita tidak lagi kebingungan, kita tidak lagi bertanya-tanya, kita tidak lagi meragukan. Betulkah ini waktu Tuhan bagi saya? Biarlah keraguan-raguan, bukan kebimbangan yang membuat kita mengalami kebingungan untuk meyakini, memastikan bahwa Allah sedang bergerak atas kehidupan kita. Sebab kita pun mengerti, kita pun Tuhan nyatakan untuk memahami bagaimana kita mengenali waktu Tuhan itu sendiri. Bergerak menerobos dalam kehidupan kita. Nah mari kita membuka firman Tuhan. Bila mana kita dapat mengetahui waktu atau kairosnya Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Ada waktu Tuhan di situ yang disampaikan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Ini bicara waktu Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya ada penegasan daripada kalimat sebelumnya. Sesungguhnya artinya waktu yang diberitahukan Allah, waktu perkenanan, waktu penyelamatan ketika Allah mendengar, ketika Allah menolong. Itu dipertegas lagi. Sesungguhnya waktu ini sama dengan sekarang. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini berarti sekarang adalah hari penyelamatan. Jadi secara sederhana sebenarnya ketika kita berbicara tentang waktu Tuhan itu kapan? Sekarang, Bapak Ibu. Sekarang, waktu ini, hari ini. Loh bagaimana dengan 38 tahun? Bagaimana dengan 12 tahun mendarah? Lalu bagaimana dengan masa-masa penantian? Yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, baik yang disebutkan di dalam Alkitab, mungkin yang juga sedang kita alami hari-hari ini. Allah punya waktu yang sangat tepat bagi kita.
Dan waktu yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya, perhatikan kan, sesungguhnya Allah, bayangkan kalau kairos Tuhan itu terjadi sebulan sekali, setahun sekali, per periode, per 5 tahun sekali. Apa yang terjadi dalam hidup kita sebelum 5 tahun yang akan datang, sebelum 1 bulan yang akan datang, sebelum berapa waktu yang akan datang baru kita ditolong Tuhan. Terus bagaimana kita berada di jeda waktu antara masa periode di mana Allah akan menolong, Allah akan memulihkan kita. Kalau Allah berkata sesungguhnya waktu kairos Tuhan itu 5 tahun lagi, 5 bulan lagi, 5 minggu lagi. Berarti hari-hari yang kita lalui hari-hari ini tidak menjadi waktu Tuhan dong. Padahal Allah berkata waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Perhatikan firman Tuhan. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bahkan Allah menegaskan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini, hari sekarang Bapak Ibu. Sesungguhnya sekarang ini sebenarnya Allah mau menyatakan waktunya untuk menerobos, mengubahkan, memulihkan, menyatakan keajaiban kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Artinya seperti ini. Waktu Tuhan itu tidak tergantung pada lamanya. Waktu Tuhan itu tidak tergantung kepada durasi, periode, berapa tahun. Masing-masing orang berbeda. Orang perempuan pendarahan 12 tahun. Orang lumpuh 38 tahun. Orang lain mungkin 7 tahun. Yang lainnya mungkin 5 tahun. Yang lainnya lagi 5 bulan. Ini bukan perbedaan variasi angka waktu. Yusuf dan Daud kurang lebih belasan tahun. Setelah mereka dalam usia yang sangat muda, mereka menerima nubuatan pernyataan Allah. Bahwa kedua mereka akan menjadi pemimpin atas Israel dan atas Mesir secara luar biasa. Sekali lagi ini bukan bicara sebuah lamanya waktu, kapan waktu yang Tuhan berikan. Sesungguhnya ada sebuah kebenaran yang Allah mau beritahukan. Sebab kalau tidak demikian, bagaimana Rasul Paulus bisa memberikan sebuah pengharapan, penghiburan yang begitu menguatkan kepada jemaat di Korintus ketika dia berkata, waktu ini adalah waktu berkenan. Allah tidak menunggu bahwa besok bahwa Allah mau melawat kamu, memulihkan kamu. Apabila Allah bisa melakukannya sekarang, bagaimana mungkin Allah menunda-nundanya besok? Kalau kita membutuhkan, coba kalau saudara sekarang, anak saudara butuh makan hari ini, saudara katakan, belum waktu papa. Tidak bisa. Ketika anak kita lapar, adakah kita katakan, tunggu? Tidak. Kita akan mengusahakan sedemikian rupa supaya anak itu dapat makan tepat pada waktunya. Tidak mungkin kita akan menunda, nanti dulu dan sebagainya. Kecuali dalam sebuah keadaan memang orang tua atau keluarga itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi selama ada usaha yang bisa dilakukan, entah si kepala keluarga melakukan sesuatu untuk dimakan, entah makannya besar atau sedikitnya, banyak atau sedikit, tetap orang tua akan berusaha sedemikian rupa. Tidak dikatakan, tunggu minggu depan ya kita baru makan. Ada orang tua di dunia seperti itu. Ketika anaknya lapar hari ini berkata, tunggu bulan depan baru kita makan. Bapak Ibu, seringkali kita menafsirkan kairos Tuhan seperti ini. Kita menyangka-nyangka Tuhan, kita menduga-duga Tuhan seolah-olah Tuhan ini adalah Allah yang kejam. Sehingga kita berpikir seolah-olah kairos Tuhan adalah bicara suatu waktu yang sangat lama. Suatu waktu yang membutuhkan hal-hal yang saya setuju untuk setiap proses. Saya setuju itu kebenaran firman Allah. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah Allah punya kedaulatan. Allah punya kekuasaan. Dan kekuasaan Allah pun disertai dengan kehendaknya. Kalau Allah berkehendak, Dia adalah Bapa yang baik. Firman-Nya mengatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Matius 7 ayat 7. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti diberi ular? Jelas firman-Nya Allah mengatakan bahwa Bapa mau memberi apa yang kita minta pada saat kita membutuhkannya, pada saat kita mencarinya, pada saat kita mengetuk pintunya. Allah mau berikan itu. Allah tidak mengatakan nanti dulu, tunggu dulu. Terus kalau begitu bagaimana kita bisa melihat sebuah kenyataan kebenaran Allah terjadi bahwa kairos itu nyata terjadi dalam hidup saya pada waktu sekarang, pada waktu hari ini. Sekali lagi saya ulangi, seringkali kita memiliki bayangan anggapan kairos Tuhan menjadi satu waktu yang begitu rumit. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Apakah Tuhan tunggu saya setelah tua?
Apakah tunggu setelah saya mengalami betul-betul persoalan ujian hidup yang begitu berat, begitu rupa baru saya mengalami kairos Tuhan? Sama beritahu kan, Allah yang kita miliki bukanlah Allah yang demikian. Ingat ketika ia mengatakan, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah memberi kekekalan dalam hati mereka. Sebab manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Apa yang menjadi penghalang manusia untuk dapat mengenali waktu Allah bekerja, mengadakan penerobosan, pemulihan adalah kegagalan kita untuk dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan sekalipun Allah sudah memberikan kekekalan dalam hati mereka, seringkali kita gagal untuk kita bisa mengerti waktu Tuhan. Kita pikir, Tuhan toh paling nanti menjawab doa kita 5 bulan lagi. Akibatnya kita berpikir selama 5 bulan ini, oke, kita 5 bulan mungkin waktu pendek, kita bergumul, kita doa puasa, kita cari Tuhan, kita ibadah keliling selama 5 bulan. Tapi kemudian 5 bulan ini tiba-tiba Tuhan gak jawab. Apa yang kita pikirkan? Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli sama kami. Apakah demikian? Terus kemudian ada orang yang baru 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, paling tidak dia lebih cepat dari 5 bulan pergumulan kita. Dia sudah dijawab, dia sudah didengar, dia sudah dikabulkan doanya oleh Allah. Apakah Allah tidak adil? Sekali lagi, sebenarnya mengenal kairos atau waktu Tuhan, ini bukan bicara soal lamanya. Karena sesungguhnya Allah mau lebih suka, lebih cepat, lebih awal kita menerima jawaban supaya rencana Allah tergenapi. Supaya hidup kita sungguh menjadi sebuah alat kesaksian, keagungan, kemuliaan Tuhan. Itulah yang Allah mau lakukan bagi kita. Allah tidak mau mengadakan penundaan sama sekali. Allah tidak mau berlambat-lambat. Lukas 18 ayat yang ke-7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu? Adakah seolah-olah Allah mengatakan, kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah melakukan kehendaknya, tapi Tuhan katakan, belum. Belum. Sehingga kita menjadi sekedar melihat sebuah hal yang di depan, tapi kita mau raih itu seperti sebuah bayangan, seperti asap, begitu kita hampiri ternyata itu tidak ada. Tidak, Allah mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan? Membenarkan berarti suatu hal yang tidak mungkin meleset, suatu hal yang tidak mungkin tidak terjadi, suatu hal yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh Allah. Bagi kita yang berseru kepada Tuhan untuk menantikan mengalami penerobosan dalam kehidupan kita, Allah bahkan dikatakan, adakah Allah mengulur-ulur waktu? Adakah Allah kita Allah yang suka bermain-main dengan kita, menggoda-goda kita, membujuk kita, kemudian membuat kita merasa, lu kok tidak dapat seperti itu? Bukan demikian, Allah bukan manusia. Sehingga Allah suka kucing-kucingan, kata bahasa dunia ini, suka main-mainan tebak umpet. Ternyata yang kita pikir di situ sudah ada, ternyata gak. Bukan demikian. Bahkan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ia segera, perhatikan kata segera. Artinya secepat yang Allah kehendaki, itulah yang Allah mau lakukan. Sebenarnya rencana Allah bukanlah rencana yang mau berlama-lama. Allah mau bersegera. Allah mau bahkan bukan hanya bersegera. Paulus menegaskan sekarang. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Waktu ini adalah waktu penyelamatan itu. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan, apalagi. Bukan. Tapi sesungguhnya Allah mau bergerak sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Sampai dikatakan, aku akan segera membenarkan mereka. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri mengingatkan mereka. Akan tetapi apabila Anak Manusia datang, adakah iman di bumi? Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa mempercayai Allah dengan kairos Tuhan yang segera, yang sekarang, dengan kehidupan, kalau dengan pergumulan kita setiap hari, kesusahan yang kita hadapi, kita masih belum bisa melihat bagaimana kairos Tuhan itu yang segera, yang akan datang. Tidak lama sebenarnya. Bahkan Paulus dengan berani katakan, sesungguhnya waktu itu adalah sekarang, hari ini.
Allah mau berkenan, Allah mau menyelamatkan, Allah mau mendengarkan, Allah mau menolong kita. Bukan menunda-nunda. Tuhan Yesus sudah mengatakan bagaimana engkau bisa tetap bertahan dengan iman saat anak Allah datang kembali. Kalau saat ini aja dengan kehidupanmu setiap hari engkau khawatir, engkau takut, engkau cemas, engkau tidak percaya akan waktu Tuhan yang segera. Engkau pikir Tuhan main-main, engkau pikir Tuhan menunda-nunda, engkau pikir bagaimana engkau bisa menantikan waktu Tuhan yang dengan tiba-tiba dia datang. Kalau untuk kehidupan kita setiap hari aja kita tidak bisa meyakini bahwa Allah sudah menjaminkan bahwa dengan waktu yang segera Allah pasti menolong kita. Kita masih dihinggapi dan khawatir. Kita masih ada pertolongan gak ya? Ada mujizat gak ya? Ada berkat. Kita masih dipenuhi demikian. Bagaimana lagi kita berbicara tentang kedatangan anak manusia yang kita tidak pernah tahu kapan kedatangannya. Dia akan datang dengan waktu yang tidak terduga. Tiba-tiba ketika semua orang mengatakan damai tenang di situ tuh. Siapa kita dengan iman kita? Artinya keadaan kita, kehidupan kita sehari-hari itu mengajar kita, menolong, mempersiapkan kita untuk kita meyakini bahwa Tuhan juga tidak lama lagi segera datang. Tuhan juga segera datang. Kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan bergerak segera, kalau Tuhan tidak segera menolong kita, menolong penerobosan, terus bagaimana kita menantikan Tuhan datang? Kapan lagi kita mau tunggu Tuhan datang? Terus inti daripada pemahaman kita kepada kairos Tuhan itu apa sebenarnya? Ketika kita berhadapan dengan waktu, bahkan disebutkan oleh Alkitab, sederhana. Sebenarnya kairos Tuhan untuk Allah mengadakan penerobosan dalam kehidupan kita ditentukan sikap hati kita. Sikap hati kita. Ini bukan bicara lamanya. Pada waktu aku berkenan. Perhatikan ayat itu. Aku akan mendengarkan engkau. Pertanyaannya bukan soal berapa lama. Allah tidak ngomong proses ini 5 tahun. Allah bisa buat 5 bulan. Ingat 40 tahun di padang gurun. Itu bukan rencana Allah 40 tahun bangsa Israel melintasi padang gurun. Tapi apa yang menyebabkan waktu menjadi lama? Oleh karena ada ketidakperkenanan Allah, ketidaktaatan bangsa Israel, kekerasan hati, ketegaran tengkuk, kebebalan bangsa Israel. Bahkan bukan hanya dibuat mereka berputar-putar 40 tahun. Bahkan semua orang yang berjalan keluar dari Mesir dibawa oleh Allah dengan tangan yang kuat, dibinasakan oleh Tuhan padang gurun. Kecuali 2 keluarga ini aja. Bersama anak-anak yang lahir di padang gurun, yaitu mereka yang di bawah usia 20 tahun. Itu saja yang masuk tanah perjanjian. Jadi 40 tahun itu bukan waktu Tuhan untuk mendaki mereka berlama-lama di padang gurun. Bukan. Itu adalah akibat ketidaktaatan mereka. Mereka melawan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Sesungguhnya waktunya itu adalah 40 hari. Tetapi ketika Allah melihat kekerasan hati mereka, ketidakpercayaan mereka, bagaimana melalui 12 pengintai yang disebutkan dalam Bilangan 13 dan 14. Mereka memberikan laporan yang busuk, tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka lihat. Karena mereka apa? Karena mereka sesungguhnya tidak percaya. Makanya Tuhan katakan di Lukas 18 ayat 8. Allah sebenarnya mau menolong kita. Tapi kalau kita tidak percaya pada pertolongan Allah saat ini atas kehidupan kita, bagaimana kita juga bisa mempercayai Tuhan akan datang segera? Kalau dengan iman bergumulan kita setiap hari, kita masih gampang terombang-ambingkan dengan keraguan-raguan, dengan ketidakpercayaan, dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana kita bisa mempercayai Allah yang dahsyat itu akan datang untuk menjemput kita sebagai mempelainya, sebagai gereja yang kudus dan am, yang disempurnakannya dalam kemuliaan. Pada waktu aku berkenan hari ini juga. Kalau Allah mendapati saudara dan saya berkenan, sesungguhnya hari ini bisa menjadi kairos bagi kita. Hari ini menjadi hari pemurnian. Hari ini menjadi hari pemulihan. Hari ini menjadi hari penerobosan lawatan Allah. Segala mujizat keajaiban terjadi seperti yang dialami oleh orang lumpuh 38 tahun. Dan kita lihat faktanya orang lumpuh 38 tahun ini, dia tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai penyembuh. Kenapa? Karena dia memperhatikan fokusnya kepada kolam yang menunggu digoncangkan oleh malaikat yang turun dari surga. Dia hanya menunggu hal itu. Dia tidak sedang menantikan Tuhan. Dan Allah tahu alasan inilah yang membuatkan dia menanti 38 tahun. Makanya Tuhan Yesus berniat untuk menyembuhkan dia dan tidak terpengaruh oleh jawabannya.
Allah cukup menghargai kesabarannya. Tapi kesabaran tanpa disertai hikmat itu adalah kebodohan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Rajin tapi tanpa pengetahuan itu sia-sia. Kita rajin, tekun, tapi harus disertai dengan hikmat Allah. Ketekunan yang sejati itu akan membuat kita menerima hikmat. Yakobus pasal 1. Biarkan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu tidak kekurangan apapun juga dan menjadi sempurna. Yakobus 3 ayat 17, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Berarti ketekunan di awal berkaitan dengan hikmat. Ketekunan yang tidak mengerjakan hikmat. Orang yang tekun, siapa yang tekun baca buku, dia akan jadi cerdas karena buku yang dia baca. Tekun dalam bidangnya, dia akan cakap dengan bidang yang dia pelajari. Tapi kalau ada orang tekun membaca tapi tetap goblok, berarti ada yang salah dengan cara dia belajar. Ada yang salah dengan cara dia mengerjakan pekerjaannya. Berarti ketekunannya jangan-jangan bukan ketekunan yang sesungguhnya. Ketekunan yang dilakukannya adalah ketekunan yang dilihat orang baru dia tekun. Tapi kalau dia dilihat orang, dia tidak tekun. Hanya untuk sekedar kelihatan-kelihatan saja. Bukan demikian, kita harus bertekun. Allah melihat ketekunan orang ini. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya, aku maukah engkau sembuh? Jawabannya seharusnya dia berkata senang, ya Tuhan, aku mau sembuh. Sebab itu minggu kemarin saya katakan, jangan-jangan dia melihat Tuhan Yesus seperti tabib-tabib yang pernah mengatakan, tabib yang sama berkumis berjenggot, yang tidak bisa memberikan dampak. Dia tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Sehingga dia punya dalih, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam air ini apabila kolam air ini mulai bergoncang. Saat aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi bagaimana aku bisa sembuh? Karena syarat untuk mengalami kesembuhan dari air kolam Bethesda yang digoncangkan adalah yang pertama kali turun. Orang lumpuh bagaimana bisa membalap yang lainnya, mendahului yang lainnya. Tuhan Yesus itu bukan jawaban aku mau. Ya aku mau, katakan Tuhan Yesus bisa aja berkata, mungkin memberikan sebuah nasihat, mungkin tidak. Tuhan Yesus tidak mau karena memang Tuhan mengatakan ini kairos buat kamu. Sekalipun kamu punya jawaban yang tidak sama, artinya inilah yang menyebabkan kamu mengalami penundaan waktu. Engkau rajin, engkau sabar, engkau setia, but without knowledge. Tanpa hikmat Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita harus memiliki pengenalan akan Allah secara benar. Supaya jangan sampai kita menyebut diri kita, Tuhan kami sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi ternyata kita belum mempercayai bagaimana Allah sebenarnya sudah bergerak, sudah menolong, sudah menerobos. Tapi kita masih ragu-ragu, benarkah? Berarti kita belum kenal Tuhan dong. Kalau ketika Allah bergerak menolong, menerobos, tapi kita masih katakan, seperti kata orang, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Ini sama seperti engkau menolak untuk disembuhkan. Aku tidak menyuruh engkau pergi ke kolam air itu. Yang aku tanya mau atau tidak. Tapi Tuhan tidak peduli dengan jawaban itu. Karena memang Allah menghargai kesabaran, ketekunan dia. Walaupun kesabaran, ketekunannya harus dibayar 38 tahun. Yang Allah kehendaki adalah perkenanan. Sebab itu Daud sendiri berkata demikian. Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, ketika aku berkenan padamu ya Allah. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, ketika aku berkenan kepadamu ya Allah. Daud tahu rahasia jawaban doa itu adalah kita harus berkenan, bukan soal lamanya, waktunya, prosesnya berapa lama. Allah bisa memakai kita dalam proses yang singkat, nggak lama. Kalau kita sungguh memiliki sebuah sikap hidup yang benar berkenan kepada Allah, Allah bisa. Semuanya kembali kepada bagaimana sesungguhnya kairos Tuhan itu menjadi kebenaran yang semakin segera, semakin cepat. Bahkan Tuhan katakan hari ini, waktu ini adalah waktu berkenan. Pada waktu aku berkenan, ketika Allah melihat hidup kita berkenan kepadanya, Allah sesungguhnya hari ini mau menolong. Allah sesungguhnya hari ini mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Allah tidak pernah menunda-nunda. Ingat Lukas 18 ayat 78 tadi. Allah tidak pernah menunda-nunda. Allah tidak pernah mengulur-ngulur. Allah bukan manusia sehingga dia mencoba bermain-main dengan kita hanya untuk sekedar buat ketawa-ketawa yang gak jelas. Bukan.
Allah kita adalah Allah yang serius untuk menggenapi dan menjawab apa yang menjadi. Allah tahu bahwa kita butuh segera jawaban yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Hanya kita harus hidup berkenan kepada Allah. Sebab itu Yakobus 5:16b menyatakan sebuah ayat yang sangat terkenal, dikatakan doa orang yang benar dimulai doa orang yang berkenan. Bila dengan sungguh yakin didoakan besar kuasanya. Banyak orang mendahului doa orang percaya. Percaya saja tidak cukup. Semua orang Kristen pasti disebut orang percaya. Tapi untuk menjadi orang Kristen, orang percaya yang berkenan, itu suatu yang berbeda. Orang benar dulu. Menjadi benar dulu di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Tuhan. Baru engkau bangun. Karena orang yang benar akan membangun imannya. Engkau tidak mungkin membangun imanmu. Tapi kalau engkau sendiri hidup dalam kehidupan yang ngaco, sembarangan. Hidup dengan dosa, berbuat jahat seenaknya saja. Bagaimana Allah bisa berkenan dengan kehidupan kita. Dan menjawab doa kita. Dan kemudian menyatakan kuasa yang luar biasa. Doa orang benar. Besar kuasanya. Sesungguhnya sekali lagi, kairos Tuhan bukan bicara soal waktu. Bayangkan, apalagi saya percaya hari ini Allah sedang melakukan percepatan. Waktunya sudah sangat dekat. Tuhan sudah mau segera datang. Segala sesuatunya sebenarnya Allah mau berikan secepatnya. Allah bertanya kepada setiap kita, sudahkah kita mengerjakan bagian kita? Seperti Daud katakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah. Sebab itu Daud satu-satunya hamba Tuhan yang disebutkan di Alkitab. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 13. Bukan Rasul yang sembarangan. Rasul Paulus memberikan referensi tentang Daud. Tentang Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22. Allah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan berkenan di hati Allah. Dan yang melakukan bukan hanya segala kehendaknya. Bukan hanya kehendak, tapi segala kehendaknya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Dan yang melakukan bukan hanya kehendak Allah, tapi segala kehendak Allah. Daud itu berkenan. Berkenan kepada Allah. Sebab itu segala sesuatu menjadi kairos. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada umur dia mengalahkan Goliat usia antara 15-16 tahun. Bahkan bisa jadi lebih muda daripada itu 14 tahun. Bagaimana dia bisa mengalami kairos? Bagaimana Daud bisa tahu bahwa Allah akan menolong dia? Bahwa dia akan berhadapan dengan raksasa Filistin yang luar biasa. Bagaimana Daud bisa tahu bahwa hari itu dia akan mengalahkan Goliat? Ini bukan soal timingnya. Ini bicara karena Daud tahu. Selama aku hidup berkenan kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap hal dapat menjadi waktu Tuhan untuk menolong kita. Daud tidak melihat masa muda, makanya kakak-kakaknya melarang dia menjauhi medan pertempuran, sudah pulang sana. Daud mengatakan ini bukan soal aku masih muda. Ini bukan soal aku mau mencoba menantang musuh dengan keberanianku yang masih muda. Tidak, Daud berkata. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Engkau menghampiri aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku menghampiri engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Nama Allah bangsa Israel yang kau hinakan itu. Ayat 46 menarik. Daud berkata, hari ini kairos. Yang dikatakan 2 Korintus 6 tadi. Hari ini apabila Allah berkenan kepada Daud. Hari ini Allah akan memberikan kemenangan kepada Daud. Allah akan memberikan kemenangan, kuasanya, kemuliaan, kekuatan kepada Daud. Daud tahu dia berjalan sebagai anak muda yang hidup berkenan kepada Allah. Sepanjang hidupnya dia senantiasa bergaul, karib dia mencari Tuhan. Tidak ada keadaan manusiawinya yang mempengaruhinya. Sehingga hari itu sungguh Allah menunjukkan penerobosan. Waktu Tuhan untuk meninggikan, mengangkat seorang Daud. Allah tahu bahwa Daud tidak akan jatuh dalam dosa. Dalam dosa kesombongan. Bayangkan kau masih muda, tiba-tiba kau bisa mengalahkan seorang jagoan, jawara, preman paling top di sebuah kota. Itu akan menjadi sebuah popularitas di antara teman-teman sebaya remaja. Wih, kamu kok berani banget sama orang itu. Itu aja manusia. Ini bukan soal manusia, ini soal raksasa yang lebih. Dan seorang ini dalam situasi perang antara takut dan tidak tahu apa yang menjadi jawaban. Seluruh Israel tidak ada yang berani. Bagaimana Daud? Karena Daud bergerak dengan kairos. Daud menerobos. Kenapa? Apa yang menyebabkan Daud tahu hari itu? Dia berkata yang 46. Hari ini Tuhan, kata yang disebutkan, bukan aku. Hari ini 1 Samuel 17 ayat 46. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu putus dari tubuhmu. Hari ini diulangi lagi. Aku akan menyerahkan mayatmu dan mayat tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan segala binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu, seluruh dunia tahu bahwa Israel punya Allah. Daud jelas di situ menunjukkan my mentor, my teacher. Semuanya Daud berkata, engkau tidak tahu bahwa Allah mengajar aku. Aku memang masih remaja. Aku memang masih muda. Tapi dalam masa remajaku, dalam aku anak-anak sampai remajaku, aku diajar oleh Tuhan. Di padang gurun sendirian, bukan orang tuaku yang mengajar. Bukan kakak-kakakku. Tapi Allah yang mengajar aku. Makanya dia berkata, engkau menghampiri aku dan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku menghampiri engkau demi nama Tuhan Allah semesta alam. Allah bangsa Israel engkau hinakan itu. Daud tahu itu adalah waktu Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan. Makanya Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Penerobosan demi penerobosan. Kairos demi kairos. Di mana Tuhan bekerja. Akibatnya Raja Saul pun iri. Cemburu karena rakyat mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Rakyat memberikan pengakuan tentang who is Daud. Luar biasa. Daud seorang yang berkenan kepada Allah. Hari ini Allah tidak katakan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah tidak mau melama-lama. Apabila Allah mau menolong kita, Allah mau melakukannya segera. Pertanyaan sekali lagi, sudahkah kita berkenan? Pernyataannya adalah sekali lagi, bukan soal lamanya waktu. Bukan bicara, oh saya harus lewat proses dulu, oh saya harus lewat ini. Betul, saya setuju itu bagian proses. Ada yang disebut bagian proses. Tapi kalau bicara kairos, itu bicara perkenanan Allah. Kalau Allah mendapati saudara dan saya berkenan hari ini, menit ini, detik ini, seperti orang lumpuh 38 tahun yang tidak ada alasan untuk dia bisa berdiri, bisa sembuh. Hari itu juga sembuhlah, pada saat itu juga sembuhlah ia, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Dan bagaimana Allah mau melakukan hal seperti ini? Karena Allah menerobos dalam waktu Tuhan. Perkenanan Allah dinyatakan atas orang lumpuh ini. Perkenanan Allah. Kalau Allah tidak berkenan, orang ini akan biarkan mati dalam kelumpuhan sampai matinya. Tapi pada waktu yang ke-38 tahun Allah berkenan. Yang diutamakan adalah perkenanan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu Yosua sendiri katakan, Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini, lihat kata hari inilah, aku akan membesarkan namamu di depan seluruh bangsa Israel. Pada hari inilah, Yosua 3 ayat 7. Ya. Tuhan tidak katakan Yosua besok ya. Tuhan tidak katakan minggu depan ya. Tuhan tidak katakan bulan depan, tahun depan aku akan angkat engkau. Pakai engkau. Tidak. Pada hari inilah. Sebelumnya Yosua tidak dikasih tahu, tidak diberitahukan dalam ayat-ayat pertama. Yosua bangun pagi-pagi, dia hanya mengejar pimpinan Tuhan. Tapi baru pada ayat yang ke-7 Tuhan memberitahukan rahasianya. Untuk apa 3 hari ini ada hari-hari yang khusus. Bagaimana dia harus bangun pagi. Dia mungkin tidak disebutkan Alkitab, dia banyak berdoa. Sampai pada hari yang ketiga setelah mereka berkemah, mereka melakukan perjalanannya. Dan Yosua mengatakan, bersiaplah besok, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Allah masih belum beritahu. Baru pada ayat yang ke-8 kemudian barulah. Maka sekarang perintahkanlah kepada para pengangkut tabut, imam, para pengangkut tabut itu. Supaya setelah kaki mereka menginjak sungai, haruslah mereka tetap berdiri di sungai Yordan. Baru peristiwanya diberitahukan. Tapi sebelumnya Allah memulai ayat yang ke-7. Dengan mengangkat Yosua. Pada hari ini Yosua tidak pernah berpikir bahwa hari itu menjadi hari di mana Allah akan mempermuliakan dia. Itulah perkenanan Allah. Allah melihat Yosua berkata, hari ini kalau Allah melihat kita berkenan, Allah sanggup mengangkat kita. Seperti Allah melihat Yosua. Lihat Maria, apa yang dikatakan Maria dalam peristiwa mujizat di Kana. Pada Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang ketiga. Ketika anggur itu mulai habis, berkatalah Maria, mereka kekurangan anggur. Maka jawab Tuhan Yesus, apa maumu daripada aku ibu? Waktuku belum tiba. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan yang ngomong,
Berarti ini kairos Tuhan. Kairos Tuhan tidak bisa menurut manusiawi dalam antropologis manusia, keterbatasan kita, siapa yang bisa memaksa Tuhan? Siapa yang bisa mendesak Tuhan? Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh Maria pada ayat yang kelima? Tapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Artinya oleh karena perkataan Maria, maka Tuhan Yesus terpaksa harus, ya tadi ada kesan terpaksa, harus mengadakan mujizat di Kana. Walaupun Tuhan Yesus sendiri sempat mengatakan, waktuku belum tiba. Artinya kairos Tuhan tidak dipengaruhi oleh lama panjangnya waktu. Kalau Allah menembakkan ketika Tuhan Yesus katakan, belum, waktuku belum tiba. Tapi kalau Allah melihat Maria berkenan, Maria sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hari itu juga sekalipun Tuhan Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, mujizat tetap terjadi juga. Bapak, Ibu, Saudara, Allah mendapati kita berkenan dalam hidup kita. Supaya jangan sampai kita berseru-seru dan kita mulai menuduh Allah yang bukan-bukan. Mengatakan, Tuhan kok lama sekali menolong. Tuhan, kenapa engkau tidak segera melepaskan lain? Bukan. Sebaliknya juga kalau kita merasa sepertinya, kenapa Tuhan membiarkan semua ini kelihatannya tetap sama. Kelihatan tetap sama. Sekali lagi yang Allah cari adalah perkenanan. Sudah Allah berkenan, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sudahkah kita bergerak dalam perkenanan Allah? Sudahkah kita hidup dalam kehendak Allah sehingga setiap hari, setiap hal, persoalan, masalah itu menjadi kairos. Kairos berarti menjadi penerobosan Allah. Allah menerobos, Allah menolong, Allah mengubahkan segala sesuatu. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena dialah Allah yang merancangkan segala kebaikannya menurut kuasanya yang bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita. Demi kasih setiamu yang besar, kata Daud dalam Mazmur 69 ayat 14 tadi. Jawablah aku ya Tuhan dengan pertolonganmu yang setia. Pertolongan yang setia artinya Allah itu setia menolong, setia menyertai, setia memberi yang terbaik. Allah nggak pernah menunda-nunda untuk apa yang diberikannya. Jadi sebab kasih setianya besar dan pertolongannya itu dilakukannya dengan penuh kesetiaan pada kita. Kita harus bawa hati hidup kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah hal perkenanan Allah dalam kehidupan kita yang harus kita bangun. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami bagaimana kairos bersamaan dengan breakthrough itu berjalan bersama-sama. Kalau bicara kairos berarti ada breakthrough. Kalau bicara breakthrough berarti itu kairos Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan nubuatan ini. Ini tahun penerobosan. Berarti ini waktu Tuhan. Allah mau menyatakannya bagi saudara dan saya. Dasar firman-Nya. Ingat sekali lagi minggu pertama. Yesaya 59 ayat 19 sampai 21. Lanjutkan bacaanmu. Yesaya pasal 60. Itulah bukti breakthrough yang Allah akan buat. Bahkan bukannya pasal 60, 61, 62. Allah yang memulai mendahulunya dengan, adapun aku ini, aku akan mengadakan perjanjian dengan mereka. Yesaya 59 ayat 21. Allah yang membuat perjanjian breakthrough. Sebab itu kalau perjanjian dinyatakan pada kita, bangkit, jangan lagi loyo, jangan lagi malas, menjadi terang. Sebab ada tantangan yang akan menghadang kita. Kalau kita tidak bangkit, ada tantangan. Kalau kita tidak mau menjadi alat terang kemuliaan Tuhan, ada tantangan. Ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau kita tidak bangkit hari ini, kita tidak bangkit sekarang, jangan sampai kegelapan terlebih dulu menghadang, memeleh. Dan di situ kita kaget, loh Tuhan, Engkau menunda untuk Engkau bangkit hidup bersama Tuhan. Jangan sampai kegelapan menghadang langkah kita, baru kita terbelalakan, baru disadarkan. Jangan sampai. Tapi biarlah kita melakukan perjalanan hidup di dalam bersama Tuhan. Dalam perkenanan Allah. Karena Allah sudah menjanjikan breakthrough. Apapun kegelapan itu. Apapun kekelaman itu. Asal kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi terang Tuhan, ayat 6, pasal 62 B Yesaya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Kalau kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kegelapan boleh terjadi, tapi terang Tuhan akan menerangi dan memimpin serta menyertai hidup kita. Jadi Kairos bicara soal perkenanan. Itu bukan bicara soal proses, itu lain sendiri lagi. Tapi kalau hari ini, buktinya Bapak Ibu, Bapak Pendeta mengabaikan proses. Teologi apa yang bisa membenarkan seorang penjahat di samping Tuhan Yesus? Seorang penjahat, dia tidak mengalami proses pemuritan, dia tidak mengalami proses diajar firman, tidak dibaptis, belum menerima karunia Roh Kudus. Ya, itu secara letterlek dalam hurufiah, tidak disebutkan, tidak. Pada saat momen terakhir inilah perkenanan. Tiba-tiba dia memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Allah tidak melihat berapa lama kamu. Sebab itu saya tidak heran apabila pada waktu-waktu ini tiba-tiba ada belasan tahun, 16, 17, bahkan 15, 14 tahun bisa khotbah, bisa menyampaikan firman Tuhan, bahkan disertai, saya tidak kaget. Saya tidak akan heran anak-anak usia 20, 30 tahun akan melakukan sebuah pelayanan dan membawa dampak pelayanan yang luar biasa. Yang Allah lihat bukan lamanya usia kita menjadi Kristen. Untuk Allah memakai kita menjadi alat penerobosannya. Tapi yang Allah lihat adalah hati yang berat. Saya tidak akan kaget. Saya tidak akan heran bahkan dari anak-anak kecil sekalipun. Ketika Allah melihat kemurnian, kesucian tinggal di dalam anak itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan Allah memakai dia sesuai kehendak Allah. Saya tidak kaget. Karena firman Allah juga meneguhkan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan mendapat penglihatan. Teruna-teruna akan mendapat nubuat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya tadi tinggal Allah mencari siapa di antara orang muda. Orang-orang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Ini orang pekerja-pekerja rumah tangga. Yang tidak diperhitungkan manusia. Mereka kemudian akan dilamat. Allah tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Allah tidak mencari waktu. Asal Allah mendapati orang itu berkenan, roh Allah akan dicurahkan dan Allah akan bergerak dalam hidup orang itu. Secara demikian rupa. Hari-hari ini tema utama di akhir zaman ialah you must be acceptable before the Lord. We must be acceptable. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan bicara soal bagaimana kita harus bekerja lebih banyak, kerja keras, smart work, hard work, apalagi work. Bapak Ibu, engkau boleh smart work, hard work, online job. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, mau apa? Sekarang kondisinya lesu, sepi, sunyi. Pembeli pun mikir lebih baik sekarang beli untuk makan, minum, daripada beli yang aneh-aneh, yang tidak perlu. Allah butuh perkenanannya. Kita dibutuhkan Allah untuk berkenan. Kalau engkau berkenan, apapun usahamu, pekerjaanmu, berapa banyak yang ada padamu, Allah sanggup memberkati engkau. Allah sanggup bergerak menerobos untuk membuktikan kasihnya, kuasanya, kebaikannya. Kairos itu berlaku setiap hari, Bapak Ibu. Hanya skalanya yang berbeda. Ada yang skala setiap hari. Hari ini kita mengalami Kairos. Kalau tidak ada Kairos, kita tidak bisa beribadah. Ada hal yang bisa menghalangi kita untuk ibadah. Sakit tiba-tiba ada hal keperluan yang lain, bisa malas dan sebagainya. Ini Kairos. Tanpa Kairos tidak bisa. Kita bisa bernafas setiap hari ini Kairos. Ketika di tengah orang-orang meregang nyawa dengan berbagai penyakit, bahkan tidak penyakit, tiba-tiba musibah, bencana alam terjadi. Rumah yang mereka bangun-bangun dan sebagainya tiba-tiba bisa menjadi malapetaka ketika bencana datang. Kalau kita bisa hidup hari ini Kairos. Kairos Tuhan itu kekekalan. Bukan sekedar suatu waktu yang mengagetkan kita. Cuman skalanya berbeda. Yang mengagetkan bikin surprise, itu skala yang gede. Tapi setiap hari itu adalah Kairos Tuhan. Jangan salah paham, jangan ditipu iblis. Seolah-olah Kairos Tuhan itu tunggu big moment, big event, big time, Big Mac, baru kenyang. Bukan itu. Kairos ini sebenarnya adalah setiap hari. Kalau kita tidak hidup dengan Kairos Tuhan, terus kita hidup dengan waktu siapa? Waktu setan. Kalau hari ini kita tidak hidup dengan Kairos Tuhan, kita jelas hidup dalam Kairos Tuhan. Kita bisa bekerja, kita sehat, kita bisa ini Kairos, cuman skalanya beda. Hari ini ada hari-hari yang mengalami Kairos Tuhan dan skala yang kecil, yang kita hitung menurut berkat, menurut mujizat. Tapi ada sebuah hal-hal yang surprise, itu hal-hal yang gede-gede, yang mujizat-mujizat itu skala-skala yang besar. Cuman harus kita yakini bahwa setiap hari ini Kairos. Tanpa perjalanan Kairos bersama Tuhan, kita tidak bisa menikmati skala yang besar, yaitu kejutan-kejutan yang heran. Seperti yang dikatakan Yesaya pasal 60 ayat 5.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berbesar hati. Ya, engkau akan heran. Sebab kelimpahan dari seberang lautan. Kalau ini sudah Tuhan buat. Kalau terjadi baru, iya ya Tuhan hebat. Tidak usah tunggu terjadi. Setiap hari kairos Tuhan mau terjadi. Asal kita mau hidup. Berkenan. Waktu ini, hari ini. Allah mau menyelamatkan kita. Amin. Cepat sekali waktu ya. Padahal bahan saya. Ini baru satu poin ini. Lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu pula ia menetapkan suatu hari. Yaitu, saya memberitahukan, Allah tidak punya kata hari esok. Lusa, apalagi yang kemarin. Seperti lagunya dunia, yesterday is nothing. Jangan suka lagu dunia yesterday, Bapak Ibu. Allah bekerja sekarang, today. Hari ini, right now. Bukan yesterday. Yesterday masa lalu. Ingat kasih setia Tuhan. Tapi bukan menjadi suatu hal yang kita perlu lebih-lebihkan selain kasih dan karunia Tuhan. Kita harus melihat sekarang. Hari ini Allah tidak berkata minggu depan. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Makanya ada pujian. Hari ini tidak dikatakan hari Senin, tidak. Hari ini tidak. Hari ini. Kalau hari Senin kan berarti sebelum hari Minggu. Sesudah hari Minggu. Kalau kita ada di hari Rabu, oh nanti Senin. Tunggu 4 hari lagi. Tidak. Katakan hari ini. Itu berarti mulai Senin sampai Minggu sampai Senin lagi. Itu harinya Tuhan. Itu kairosnya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersuka cita. Allah tidak merancangkan hari Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah mau merancangkan hari ini. Kita mengalami kairos Tuhan. Sebab itu dikatakan, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, sesuai dengan apa yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dengan kata lain, apabila kita setiap hari, apabila hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau hidup berkenan kepada Allah, sesungguhnya kairos Tuhan itu terjadi. Sesungguhnya Allah akan melakukan penerobosan. Kalau pada hari ini kita mau hidup berkenan, sesungguhnya Allah itu mau bertindak. Allah itu tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah menunda-nunda. Ia segera untuk membenarkan umat pilihannya. Apabila hari ini kita tidak mengeraskan hati kita, tapi itulah kekerasan hati kita, itulah yang membuat kita, oh ini proses, maafkan, kita melebih-lebihkan proses. Kadang bukan proses itu terjadi karena kekerasan hati kita sendiri. Jangan melebihkan proses, Bapak Ibu, jangan jadikan alasan proses. Oh Pak, saya masih dalam proses. Proses menurut kita. Kita harus uji apakah ini betul proses yang dari Tuhan atau karena ada sikap yang salah dari hidup kita. Sehingga proses ini harus berlama-lama. Ingat 40 tahun di padang gurun. Itu bukan waktu Tuhan untuk Israel. Itu adalah sebuah kekerasan hati. Waktu Tuhan harusnya 40 hari. Sebab itu jangan sedikit-sedikit. Oh ini proses. Saya percayakan proses. Saya percaya Allah bekerja melalui proses. Tapi ketika kita bicara tentang kairos, itu bicara kedaulatan. Kekuasaan, kemampuan Tuhan. Kalau Allah mau memulihkan saudara hari ini, kenapa harus menunda besok? Dia sanggup, dia mampu. Kalau lebih-lebih lagi dia tahu bahwa hari ini kita butuh. Dan kemudian kita pun hidup berkenan kepada Allah. Adakah, oh nanti dulu nak ya, lewati proses 2 minggu. Allah tidak nunggu kita drop, iman kita drop, tidak. Walaupun saya percaya orang yang berkenan akan sabar menunggu. Tapi saya percaya juga Allah tidak pernah menunda-nunda, mengulur-ulur kasihnya bagi orang yang berkenan kepadanya. Kairos itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesuai dengan waktu saya akan sampaikan poin yang kedua. Bila mana atau bagaimana kita bisa memahami kairos Tuhan. Karena kairos ini identik dengan breakthrough, penerobosan. Yang kedua adalah hal yang kita perlu pahami setelah pertama kita tahu bagaimana kita mengenali kairos Tuhan. Itu yang pertama. Ya tadi, dengan kata hari ini, Allah itu sebenarnya nggak mau menunda. Asal kata kuncinya berkenan kepada Tuhan.
Kalau kita berkenan, hari ini pun, detik ini pun seperti orang sembuh 38 tahun itu. Allah sanggup melakukan hal ini. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap hati. Sekali lagi, sikap hati yang berkenan. Bicara hati. Hati yang bagaimana? Ketika kita berbicara waktu Tuhan, berarti kita berbicara tentang masa penantian. Dalam kita menantikan Allah, menerobos Allah, menjawab Allah, memulihkan. Bagaimana sikap kita? Ada sebuah sikap yang harus kita jaga dalam perkenanan Allah adalah ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar mereka menunggu-nunggu Tuhan dengan pasrah. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tidak Tuhan jawab, ya sudah. Seperti biasanya toh. Kalau Tuhan baik ya mujizat terjadi. Seolah-olah Tuhan bisa kita ukur, kita nilai menurut pikiran kita. Ini adalah penantian yang sekedar apa adanya, sekedar ala kadarnya, tidak memiliki sebuah antusias, sebuah keinginan atau sebuah harapan. Saya percaya hal yang dimiliki oleh orang lumpuh 38 tahun, dia tidak sekedar menunggu. Dia menunggu dengan harapan. Dia punya harapan di balik penantian 38 tahun. Bapak Ibu, kadang kita menantikan dengan tanpa harapan. Kita menantikan hanya karena, ya bagaimana ya, kita tidak ada hal yang lain yang kita kerjakan. Tidak ada hal yang lain yang kita mau pikirkan dan buat. Padahal kita punya harapan. Ini bukan hanya soal menunggu. Kita harus menunggu dengan harapan. Apa yang membuat orang lumpuh tiba-tiba tidak kehilangan akal sehatnya untuk kemudian sudah tempatkan aku di tempat yang sunyi biar aku tiba-tiba meninggal di sana sendirian. Dalam kesedihan bahwa tidak ada mujizat terjadi. Tidak, dia menanti-nantikan. Dia tetap memberikan jawaban. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Berarti dia tetap menanti dengan penuh harapan. Walaupun dia tahu tidak ada orang yang menurunkan dia. Tapi orang ini punya harapan. Seberapa besar, seberapa banyak harapan yang kita miliki. Di tengah kemustahilan. Di tengah ketidakmungkinan. Kita tidak bisa hanya membangun kata menanti-nanti, tetapi tanpa disertai dengan sebuah harapan. Menantikan dengan penuh harapan. Ini penting. Kalimat pendek ini. Menantikan dengan penuh harapan. Sehingga berapa lama proses yang Tuhan izinkan sekarang, besok, minggu depan. Semuanya ini akan kita lalui dengan sebuah harapan yang tidak akan goyah. Karena kita percaya kapanpun, berapa lama pun. Seperti yang janjikan Allah mau segera. Masalahnya tadi, adakah kita menantikan dengan penuh harapan atau menantikan dengan ala kadarnya? Tuhan jawab terima kasih. Dan Tuhan jawab ya sudah. Mau bagaimana? Dijalani. Ini pasrah. Ini bukan berserah. Beda pasrah dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan ini Bapak Ibu. Orang yang menantikan dengan penuh harapan. Dia menantikan kepada siapa? Bukan kepada apa. Pasrah itu menantikan apa? Ya kalau sesuatu apa-apa ini terjadi, tidak terjadi ya sudah. Tapi menantikan dengan penuh harapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Menantikan kepada siapa? Hari-hari ini Bapak Ibu apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan apa atau mengharapkan siapa? Kita mengharapkan apa? Apa itu? Kita mengharapkan mujizat. Kita mengharapkan berkat. Kita mengharapkan jawaban-jawaban. Kita mengharapkan pertolongan-pertolongan. Kita mengharapkan hal-hal yang baik. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi yang Allah beritahukan Alkitab itu kita bukan menantikan harapan kepada hal-hal yang bersifat apa. Tetapi menantikan harapan kepada dari siapa? Yaitu dari Allah. Kita harus menantikan harapan kepada Allah. Bukan kepada apa-apa. Artinya walaupun apa-apa hal yang kita butuhkan sepertinya belum terjadi hari ini. Ya karena Allah melihat perkenanan yang masih belum nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kecewa. Kita akan terus menantikan sebab kita bukan menantikan semata-mata perubahan yang kelihatan. Tapi sepenuhnya kita menantikan Allah yang tidak kelihatan.
Allah yang tidak kelihatan itulah yang kita harapkan. Kita tidak melihat dia. Tidak melihat Allah secara langsung sebagai pribadi yang nyata dalam hidup kita. Tetapi kita mengharapkan Tuhan bahwa dialah yang bertindak menolong kita. Dialah yang melakukan segala sesuatunya. Perhatikan, kelihatan dan tidak kelihatan itu beda. Jelas beda. Apa kelihatan? Itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Sebagian. Terbatas. Tapi siapa kita melihat yang tidak kelihatan? Kita melihat Tuhan. Kita mengharapkan daripada Tuhan. Kita tidak mengharapkan sekedar apa yang kita butuh. Apa yang kita butuh hari ini? Keuangan, makan, minum. Hal-hal yang lebih lagi dalam hidup kita. Kita tidak terpengaruh dengan harapan kondisi kita apapun yang terjadi. Karena kita tahu kepada siapa kita menaruh harapan. Kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan di dalam apa yang kita lihat, itu adalah segala sesuatu yang bersifat sementara. Saudara mengharapkan uang berapa banyak? Sekali lagi, itu pun sementara. Uang itu bisa habis. Orang yang paling kaya, sekalipun kalau dia mati, uang itu kemudian dia bingung sebelum ajalnya. Uangku kira-kira siapa yang akan meneruskan? Anak-anakku mampu enggak? Jangan-jangan mereka nanti sementara. Sebagian, itu hanya sebagian. Engkau mengharapkan, kapan saya punya mobil. Mobil tidak bisa memberikan kebahagiaan. Engkau bisa punya mobil, tapi mobil tidak bisa memberikan kebahagiaan. Sebagian saja. Engkau bisa mobil untuk buat bergaya tampil, maaf, tapi mobil tidak bisa memberikan kamu damai sejahtera. Begitu mobilmu dicoret orang, begitu mobilmu penyok, engkau sudah bingung asuransinya bayar berapa. Engkau sudah bingung saya akan masuk ke bengkel mana, saya akan keluar uang berapa. Semakin mahal mobil saya berarti bengkelnya semakin, spare partnya semakin mahal, ongkosnya. Itu hanya sebagian. Apa yang kita harapkan, sesuatu dari yang bersifat apa yang kita perlu, bukan siapa yang kita harapkan. Itu bersifat sementara. Mobil ini bisa usang, begitu ada tahun yang baru, mobil baru keluar, mobil yang kemarin. Seperti handphone baru, handphone yang kemarin begitu populer sudah tidak ada artinya. Dan bersifat terbatas. Bapak Ibu, ketika kita mengharapkan Tuhan, mengharapkan siapa, kita ini sedang mengharapkan yang kekal, bukan yang sementara. Bukan mengharapkan yang sementara, tapi kita sedang mengharapkan seluruhnya. Bukan hanya untuk makan minum, bukan hanya untuk keuangan yang kita butuhkan hari ini, bukan hanya untuk masa depan, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk apa yang berbicara tentang keadaan hati manusia, keadaan pikiran kita, bagaimana jiwa yang penuh damai sejahtera, bagaimana hati yang penuh sukacita, bagaimana pikiran yang senantiasa tertuju pada Kristus, bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Hanya kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu menantikan harapan kepada siapa, bukan kepada apa yang kita butuhkan semata-mata. Apa yang kita butuhkan itu bisa membelokkan. Lihat, orang lumpuh ini hanya mengharapkan mujizat yang kelihatan. Saya tidak bisa sembuh. Orang yang mendahului aku turun, dialah yang sembuh, aku tidak bisa. Dia mengharapkan sebagian. Tetapi Tuhan Yesus memberikan harapan seluruhnya. Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ini bicara salvation, keselamatan. Pada ayat yang 14, Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang baru sembuh itu di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau sudah sembuh. Allah tidak hanya bicara soal fisik, sebagian, sementara, bukan. Tapi juga berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Allah tidak berbicara tentang soal penyakitnya kambuh lagi, tidak. Tetapi jangan sampai dosa. Allah berbicara holistik. Kalau kita menantikan mengharapkan Tuhan, itu bukan hanya bicara saat ketika diberkati kemudian mulai berubah gaya, berubah sikap, berubah perilaku. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah hal yang sementara, terbatas, sebagian. Akibat yang sebagian itu tidak memenuhi hati kita, tidak menguasai hati kita. Karena kita hanya mengharapkan apa yang sekedar kita perlu. Kita bukan menantikan siapa yang memberikan harapan. Kalau kita menantikan Tuhan Yesus sebagai harapan kita, itulah kairos. Tuhan akan bertindak seperti yang dikatakan Mika. Tetapi aku ini, katakan Mika yang hari Minggu saya sampaikan. Saya sempat kutip. Mika 7:7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu. Siapa yang ditunggu? Bukan apa. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Dan akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Lihat, menunggu Tuhan.
Daud juga mengatakan hal yang sama. Dalam Mazmur 40, dalam ucapan syukur dan doanya. Ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bukan sangat menanti-nantikan berkat apa ya? Mujizat. Itu apa? Bukan siapa. Hal yang kedua, kalau kita mau berjalan dalam kairos Tuhan yang membawa penerobosan, kita harus mengarahkan penantian harapan kita kepada Tuhan. Bukan pada sekedar apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan ya tadi, kapan mujizat terjadi? Kapan ya kebutuhan saya terpenuhi? Kapan ya hal-hal yang saya lihat ini, yang saya perlukan hari ini bisa terjadi? Bapak Ibu, Allah bisa melakukan itu kapan saja. Poin pertama kita sudah bicara. Kalau Allah berkenan, apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan? Karena itu kita harus memberikan sebuah perhatian yang benar kepada Allah. Jangan bangun penantianmu. Supaya jangan kita mengatakan, aduh saya sudah nantikan Tuhan lama-lama. Tapi kok sepertinya kenapa ada orang Kristen tipe seperti ini bisa kecewa sama Tuhan? Karena dia tidak sedang menantikan Tuhan. Tapi dia menantikan apa yang bisa dibuat Tuhan. Hanya menantikan mujizat. Hanya menantikan berkat. Makanya mereka menjadi orang-orang Kristen gampangan. Kristen berkat, begitu berkat ada sukacita, senyum, ketawa. Perubahan penampilan kelihatan. Tapi begitu berkat tidak ada, mulai juga semuanya kelihatan. Karena itu berkat yang sementara, sebagian dan terbatas. Tapi berkat yang diberikan oleh Tuhan karena kita menerima harapan daripada Tuhan. Itu bersifat kekal, menyeluruh. Bukannya soal berkat jasmani yang kita butuhkan. Rohani kita dipulihkan. Sampai kita mencintai Tuhan Yesus dan benci kepada dosa. Dan tak terbatas. Allah sanggup memberikan lebih dalam hidup ini. Dia Allah yang mengatasi segalanya. Amin. Menantikan Allah yang penuh harapan. Sebab itu lagu ini tidak berkata wait miracle, wait promise. No. Perhatikan lagu ini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lihat ada worker, maker, keeper. Ini pada pribadi Allah. Bukan wait miracle, bukan tunggu mujizat. Tunggu berkat, tunggu jawaban, tunggu lihat bagaimana cara. Bukan. Waymaker, miracle worker, promise keeper. You are here. Saya suka lagu ini. Ya. Healing every heart. Sebab kalimat selanjutnya dikatakan I worship you. Ini orang yang menantikan Tuhan, dia tidak peduli berkat mau datang atau tidak, dia tidak peduli. Dia akan tetap berkata, I will always and always worship you. I worship you. You are here. Pusatnya kepada Allah, bukan pada miracle, bukan pada cara, bukan pada sekedar janji-janji pertolongan Tuhan semata-mata. Tetapi kepada Tuhan sendiri yang memberikan itu semuanya kepada kita. Allah itulah secara pribadi yang harus kita alami. Mari kita akhiri dengan Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan yang lainnya. Bukan menantikan berkat, mujizat, pertolongan, bukan. Menantikan Tuhan itu beda. Menantikan berkat itu apa? Itu things. Kalau menantikan Tuhan itu person. Allah sebagai pribadi yang kita nantikan. Bukan things yang bisa dibuatnya. Tapi Allah itu sendiri sebagai pribadi. Lalu ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat 2. Sebab itu ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu percaya kepada Allah. Yang tidak berpaling kepada orang-orang sombong atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Dengan kata lain, orang sombong itu biasanya banyak bohongnya. Sebaliknya juga orang yang suka bohong itu sombongnya bukan main. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang bohong itu berarti dia tidak mau menutup, tidak mau kelihatan kekurangan, menutupi kekurangannya dengan segala hal. Orang bohong itu sombong. Orang sombong suka bohong. Miskin tapi ngaku kaya, kan? Sombong tapi bohong. Alkitab itu nggak pernah salah. Perbandingan kalimat-kalimatnya itu selalu tepat. Sombong matan padahal nggak punya apa-apa, tapi sombongnya bukan main.
Sebaliknya orang yang menaruh percaya pada Tuhan menanti-nantikan kepada siapa, bukan pada sekedar apa yang dia butuhkan. Ayat 6 itulah bagian kita mengalami kairos dan breakthrough. Banyaklah, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah kami. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu atas kami. Lihat dikatakan Daud, tidak ada yang dapat disejajarkan. Daud menaruh perhatian kepada Allah, bukan kepada mujizat pada berkat itu. Allah dari Allah semuanya. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu banyak jumlahnya, terlalu besar untuk dihitung, terlalu besar jumlahnya. Artinya kalau Allah menerobos Bapak Ibu, Allah bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Amin. Alami breakthrough, karena di dalam breakthrough itu berarti Allah menyatakan kairosnya bagi kita, bagi kita. Poin yang ketiga, saya akan sampaikan pada hari Minggu. Biar berkat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya janji-janjimu, firmanmu, ya dan amin. Hidup kami berada dalam kedaulatan Tuhan. Bukan di dalam kekuatan diri kami, seberapa mampu, seberapa bisa, seberapa pintar, seberapa berpengalaman, seberapa hebat, seberapa panjang umur hidup yang sudah kami jalani. Seperti kata dunia, asam dan garam. Bukan Tuhan. Asal kami membangun hidup kami berkenan setiap waktu. Bahkan Allah tidak bicara hari. Artinya dimulai dengan waktu pada waktu berkenan. Belum sampai 1 hari engkau lalui, Allah sudah menerobos. Belum sampai tunggu 24 jam, hari ini lewat, Allah sudah bergerak. Dimulai dengan waktu dulu. Waktu itu berarti bisa hitungan detik, bisa hitungan menit. Allah berkenan dengan seseorang, maka kairos Tuhan dinyatakan. Allah menolong, menjawab, dan menyatakan keselamatannya atas orang itu. Sebab itu Bapa, tolong kami. Supaya jangan biarkan kami ditipu oleh iblis. Kamu belum 5 tahun. Proses yang kamu lalui ini belum 2 tahun. Belum 2 bulan. Bukan daripada Tuhan. Masing-masing mengalami proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Allah cuma punya satu waktu yang disebut hari ini. Untuk menolong, untuk memulihkan, untuk mengubahkan, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana kalau tahun depan tiba-tiba kita mengalami musibah bencana alam. Pada hari ini ketika kita ada dalam hadiratnya, Tuhan tidak menolong kita, tidak mau menyelamatkan kita. Sampai kemudian kita mengalami musibah yang memisahkan kita daripada Allah. Bagaimana Allah yang hidup, yang tahu segala sesuatu akan membiarkan hal itu terjadi? Kenapa Allah tidak mau melakukannya lebih dulu, lebih awal? Allah itu mau segera menolong kita. Allah itu tidak pernah punya maksud, niatan, tujuan menunda-nunda. Ketika dia melihat saudara dan saya berkenan, Allah tidak pernah punya maksud sedikit pun. Bahkan ia mendesak kita untuk kita hidup benar. Karena itu Alkitab memakai kata Allah yang membenarkan mereka. Berarti kita harus hidup benar. Sebagaimana doa orang benar. Bila sungguh dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Maka Allah yang benar itu akan bertindak. Supaya kita pun dapat menantikan kedatangannya yang kedua kali dalam sikap yang benar. Hidup yang benar. Itulah iman yang tetap memandang kepada Allah. Apabila kita melalui hari-hari dalam kehidupan kita perkenanan Tuhan, terus kita kerjakan. Kita tidak menjauhi, menghindari apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Segala perkataan Allah, firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Tidak menjadi sebuah kebenaran, nanti dulu. Ini belum waktunya untuk saya perbuat. Biarlah setiap menu rohani. Berkat-berkat makanan rohani yang sudah Allah beritahukan. Bapak Ibu jangan katakan nanti dulu. Nanti dulu. Maaf, berapa banyak kita yang suka memakai kata nanti dulu Tuhan. Itulah masa penundaan yang kita katakan. Kok lama sih? Kita juga suka ngomong nanti dulu. Disuruh doa nanti dulu. Disuruh bersaksi nanti dulu.
Disuruh melakukan apa yang baik nanti dulu. Terus kita katakan, Tuhan kok lama, kok kairos tidak terjadi. Kita sendiri membangun kehidupan kita dengan sebuah keadaan nanti dulu. Bagaimana kairos Tuhan bisa terjadi? Kebenarannya belum teruji. Kebenarannya masih kebenaran yang nanti dulu. Besok Tuhan, minggu depan Tuhan. Berapa banyak ketika kita mendengar komitmen untuk hidup benar. Komitmen kita sering kali katakan, iya Tuhan minggu depan, iya Tuhan besok, iya Tuhan bulan depan. Izinkan saya melewati keadaan saya yang sekarang ini Tuhan. Minggu depan baru saya. Bapak Ibu, bagaimana kita mau bicara tentang Allah yang membenarkan, Allah yang tidak pernah menunda-nunda, Allah yang bersegera membenarkan umatnya. Kalau kita masih berkata nanti dulu, iya nanti dulu, nanti. Berapa banyak sebenarnya ada bukti daripada Allah itu yang menyebabkan seolah-olah kemudian kita membuat sebuah asumsi pemikiran, ide yang mengatakan, oh kairos Tuhan itu lama. Padahal seringkali yang membuat lama adalah sikap kita sendiri yang suka bernanti dulu terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perintah kebenaran yang harusnya kita lakukan seperti yang sudah dikatakan Daud menjadi contoh. Sebab orang ini berkenan, orang ini tidak pernah menunda-nunda segala hukum Allah. Dalam Mazmurnya dia berkata, aku bersegera melakukan firman Allah. Aku tidak berlambat-lambat. Itu loh Daud. Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 56, 57 dan 60. Daud berkata demikian, aku bersegera tidak berlambat-lambat untuk melakukan kehendak Allah. Bandingkan dengan kehidupan kita. Kemudian kita menuduh, kok lama ya waktu Tuhan? Kok lama Tuhan menjawab doa kita? Padahal sebenarnya Allah berkata, hari ini. Bahkan bukan hitungan hari. Waktu ini, detik ini, menit ini, jam ini juga. Apabila Allah mendapati kita berkenan, Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Penerobosan yang dijanjikan. Apabila ia sungguh melihat kita berpusat kepada dia. Bukan hanya kepada apa yang sanggup diberikannya. Bukan hanya kepada apa yang kita perlukan. Mujizat, kebutuhan. Tapi kepada siapa dia sebagai pribadi Allah. Yang berdaulat penuh, yang berhak. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah Raja. Yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan, biar malam hari ini kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan lebih di akhir zaman. Kami percaya tidak ada sebuah hal yang lebih penting mendesak dalam kehidupan kami hari-hari ini. Selain memastikan bahwa kami setiap hari hidup dalam perkenanan Tuhan. Kehendak Tuhan. Bukan masalah soal berapa besar persoalan, ujian, pencobaan. Bukan masalah berapa banyak kemampuan, kekuatan, keuangan yang kita miliki untuk menjalani hidup hari-hari. Bukan seberapa berat pergumulan, persoalan. Bagi Allah 38 tahun hanya dalam hitungan detik. Waktu. Orang ini tidak butuh pemanasan. Tidak butuh digerakkan lututnya, sendi-sendinya. Langsung berdiri, mengangkat tilam dan berjalan. Hanya Allah yang dapat dan selalu mau membuat keajaiban seperti ini. Tuhan, sesungguhnya Engkau mau berbuat baik bagi kami. Malam hari ini dapati kami anak-anak-Mu. Kami bukan hanya sekedar menangisi masalah kami. Kami tidak hanya meratapi persoalan kami. Kami tidak hanya sekedar menaikkan, mengeluhkan keadaan kondisi kami yang berat, sulit. Tapi lebih lagi kami mau melangkah lebih dewasa. Lebih kuat dalam kebenaran Tuhan. Kami mau lebih berkenan, Bapak. Kami tahu masalah kami itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Apalagi kebutuhan kami itu tidak ada artinya. Allah tahu. Lebih lagi Tuhan sudah berkata, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Sungguhnya Allah sangat peduli. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut gaji kita, upah yang kita terima, bukan. Menurut kekayaan, kemuliaannya. Bayangkan berapa banyak kekayaan Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang kekal, tak terbatas dan menyeluruh.
Allah sanggup berikan dalam kehidupan kita. Ya Bapa, nyatakan kebenaran-Mu lebih lagi. Bawalah kami di tahun penerobosan. Jangan biarkan kami berpura-pura bersembunyi di balik kata proses. Padahal proses itu sendiri adalah perbuatan kami yang salah. Itu yang membuat kami lama ada di dalam waktu Tuhan yang semestinya Allah mau lakukan bagi kami. Ampuni kami dari segala dosa, kesalahan kami. Supaya kami bergerak semakin mendekat, maju ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, memimpin kami, mengatur langkah-langkah kami, membuka jalan. Sampai Kairos yang menyatakan breakthrough, penerobosan. Dalam segala sesuatunya, holistik, menyeluruh, sempurna, tak terbatas, dan kekal. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi Allah sanggup melakukan selamanya. Karena Allah mendapati kita hidup berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Sekarang jemaat Tuhan, baik yang di rumah, yang ada di gereja, percayalah dengan Kairos Tuhan Allah berjanji. Tidak ada keadaan yang tetap tertutup, terhalang, dibatasi oleh kondisi keadaan apapun juga. Dengan nama apapun, masalah, kesulitan, kesusahan, keuangan yang butuh biaya besar, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janji penerobosan. Allah bergerak dengan Kairos yang luar biasa. Bukan nanti, bukan akan datang, hari ini, waktu ini. Asalkan kita mau sungguh hidup benar, Allah sanggup melakukannya. Asal kita percaya dengan sepenuh hati, Allah pasti bertindak. Bapa di surga, lihat umat-Mu. Kami dengan segala keadaan kami, kami dengan segala apa yang sedang kami alami, kami hadapi, kami percaya mata Tuhan sudah melihat. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Allah bertindak menolong, memulihkan, menerobos. Karena kami menantikan Tuhan, bukan sekedar apa yang kami butuhkan. Maka kami percaya dari pihak Allah, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan kasih karunia dan kemuliaannya. Allah mengulur tangan, memberikan berkat-berkatnya yang tak terbatas, melimpah sempurna, memenuhi kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan masa depan, segala gumul, susah, kesulitan yang kau lalui, ada mujizat, ada kuasa, ada kekuatan, sebab ada Tuhan Yesus. Yang kau nanti-nantikan itu memimpin, menyertai, dan dalam segala hal yang kau lalui atas kehidupanmu. Allah menyempurnakan ibadah kita di dalam iman, pengharapan, dan kasih oleh Kristus Yesus Tuhan yang memberkati kita semuanya. Sebab itu firman Tuhan, Allah memegang kau dengan tangan kanannya, membawamu terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, pasti beruntung, berkemenangan, sampai dunia melihat dan mengetahui bahwa sungguh Allah dahsyat dan hidup dalam hidup kita. Allah memberkati kita semuanya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan